Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam pembelajaran Geografi SMA kelas 11 dengan materi keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional berdasarkan keunikan dan sebaran. Video kali ini merupakan video bagian ketiga dengan subbahasan atau submateri persebaran keragaman budaya di Indonesia. Keragaman budaya di Indonesia, sebagaimana yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia memiliki keragaman budaya yang sangat tinggi dan itu perlu kita hargai dan kita lestarikan. Keragaman budaya Indonesia tercermin dalam bentuk keragaman suku bangsa, keragaman bahasa, dan keragaman adat dan kesenian. Yang pertama adalah keragaman suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa adalah kelompok etnik dan budaya masyarakat yang terbentuk secara turun-temurun. Identitas dan atribut kesukuan dari suatu kelompok masyarakat diwariskan ke generasi berikutnya. Keragaman suku bangsa di Indonesia perlu dilestarikan. Setiap suku bangsa memiliki kebudayaan yang khas sebagai jati diri terhadap suku lainnya. Berikut ini adalah peta persebaran suku-suku bangsa di Indonesia, mulai dari pulau yang paling barat ada Pulau Sumatera hingga pulau yang paling timur ada Papua. Jadi di sini ada beberapa pulau besar. Mulai dari yang pertama ada Pulau Sumatera yang ada di bagian barat, itu terdapat suku Aceh, Batak, Minang maupun Melayu. Kemudian di Pulau Kalimantan ada suku Kutai, Banjar, Berau, Bajai, Paser maupun Benua. Di Pulau Sulawesi terdapat suku Makassar, Bugis, Mandar, Toraja, dan Betong. Kemudian di Pulau Jawa yang merupakan pulau terpadat di Indonesia itu ada suku Betawi, suku Jawa, Sunda, Tengger maupun Baduy. Di Pulau Bali dan Nusa Tenggara itu ada suku Riung, Sika, Solor, Sawu, dan Sumba. Dan yang terakhir di Papua itu ada suku Amume, Arfak, Asmat, Bauzi, Dani, dan Kombay. Jadi pada peta ini bisa kita lihat setiap pulau itu memiliki keanekaragaman atau keragaman suku-suku yang berbeda. Kemudian berikutnya adalah keragaman bahasa di Indonesia. Jadi menurut Badan Pusat Statistik, jenis bahasa di Indonesia itu mencapai sekitar 2.500 bahasa. Jumlah tersebut hampir sama 2 kali jumlah suku bangsa di Indonesia. Jadi berdasarkan data publikasi BPS, sebesar 79% dari seluruh populasi penduduk usia 5 tahun ke atas itu melakukan komunikasi sehari-hari menggunakan bahasa daerah. Jadi rumpun bahasa yang digunakan oleh penduduk Indonesia merupakan rumpun bahasa Austronesia. Jadi ini ada peta persebaran bahasa setiap daerah tiap provinsi tahun 2018. Jadi bisa dilihat dari Provinsi Aceh itu ada 7 bahasa, kemudian di Kalimantan Barat ada 9 bahasa utama, kemudian di Jawa Barat ada 3 bahasa, yang paling banyak itu adalah di Papua. Papua itu ada 299 bahasa. Kemudian keragaman adat dan tradisi di Indonesia. Jadi setiap suku di Indonesia itu memiliki adat dan kesenian yang berbeda-beda. Keragaman budaya tersebut meliputi berbagai bentuk kebudayaan seperti seni tari, musik, seni rupa, dan seni sastra. Jadi kalau seni sastra ini mencakup tentang cerita rakyat dan bahasa daerah sebagai alat komunikasinya. Misalnya yang dapat kita lihat itu ada berkaitan dengan keragaman adat dan tradisi yang tercermin dari seni musik. Misal di Pulau Jawa itu ada angklung, kemudian di berbagai daerah juga punya alat musik yang khas. Kemudian demikian juga dengan seni tari. Jadi setiap suku-suku itu memiliki seni tari yang tidak sama, yang berbeda dengan yang lainnya.
dan itu merupakan salah satu identitas dari setiap suku yang ada dan membedakannya dengan suku yang lain. Kemudian persebaran budaya bangsa di Indonesia. Jadi keragaman budaya itu merupakan sesuatu yang tidak dapat lepas dari Indonesia. Keragaman budaya tersebut secara historis telah berlangsung sejak lama. Interaksi antar budaya tersebut membangun elastisitas bangsa Indonesia terhadap perbedaan. Masyarakat Indonesia mampu mengembangkan budaya lokal di tengah singgungan antar budaya tersebut. Keragaman budaya Indonesia bukan hanya dari kelompok suku bangsa, melainkan dari sisi kebudayaan daerah yang bersifat kewilayahan. Tingkat heterogenitas budaya pada masyarakat Indonesia itu sangat tinggi. Jadi di sini ada beberapa pembagian wilayah berdasar terkait dengan persebaran budaya di Indonesia. Jadi dibagi menjadi beberapa region. Mulai dari yang pertama itu ada region budaya Batak, meliputi wilayah di Provinsi Sumatera Utara dan di sekitarnya, yang mana budaya di Pulau Sumatera ini, Sumatera Utara khususnya, itu sangat dipengaruhi oleh persebaran agama Islam, Kristen, dan Katolik. Jadi perkembangan kebudayaan Batak itu dipengaruhi oleh persebaran agama Islam, Kristen, dan Katolik. Jadi region budaya Batak didominasi oleh subsuku bangsa ada Batak Toba, Batak Karo, Batak Alas, Batak Pakpak, Batak Simangun, Batak Mandaling, dan Angkola. Kemudian region berikutnya adalah region budaya Minangkabau. Siapa tak kenal Minangkabau? Itu merupakan ikonik yang ada di Sumatera Barat. Jadi masyarakat Minang, terutama keturunan Deutero Melayu yang melakukan migrasi kira-kira 2000 sampai 2500 tahun yang lalu. Jadi kelompok masyarakat ini masuk dari arah timur Pulau Sumatera. Jadi region budaya Minangkabau berada di wilayah Sumatera Barat, sebagian di daerah Riau, Bengkulu bagian utara, dan Jambi bagian barat, pantai barat Sumatera dan Aceh, serta bagian barat daya. Kemudian ada region Sunda. Region Sunda ini berkembang di Pulau Jawa, terdapat tepatnya di Provinsi Jawa Barat dan sekitarnya. Oleh karena itu, Provinsi Jawa Barat sering dijuluki sebagai tanah Pasundan. Kesenian daerah Sunda ini berupa pertunjukan tradisional seperti wayang golek, ada sasigan, debus maupun tari jaipong. Juga ada kuda renggong dan pencak silat. Salah satu alat musik tradisional yang terkenal dari kebudayaan Sunda adalah angklung dan cangklung. Kemudian region budaya Jawa. Jadi meliputi Jawa bagian tengah, bagian timur yang mencakup Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga dari Provinsi Jawa Timur. Bentuk kebudayaan Jawa ini sangat menarik. Salah satunya pada bahasa yang digunakan masyarakatnya. Jadi bahasa Jawa itu terdiri dalam beberapa tingkatan seperti bahasa Jawa Ngoko maupun ada Madya Kerama. Kemudian ada region budaya Bali. Jadi masyarakat di region budaya Bali berada di Pulau Bali dan menyebar sampai ke Kepulauan Nusa Tenggara bagian barat. Mayoritas masyarakat Bali ini memeluk agama Hindu. Jadi ajaran agama Hindu itu menyatu dan berkembang dalam masyarakat dan beriringan dengan unsur-unsur asli kebudayaan Bali. Meskipun demikian, pesona alam dan kehidupan masyarakat di Bali dan sekitarnya itu sangat indah. Potensi tersebut menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi Pulau Bali. Kemudian region budaya Dayak. Jadi suku Dayak ini merupakan suku bangsa yang mendominasi region budaya Dayak. Jadi region budaya Dayak berada di Pulau Kalimantan. Jadi masyarakat di region ini mempunyai adat istiadat yang sangat kuat dengan mitologi kuno. Berbagai bentuk kearifan lokal berkembang dalam masyarakat Dayak. Contohnya pada rumah adat masyarakat Dayak yaitu rumah panjang. Jadi rumah panjang atau yang dikenal dengan betang merupakan rumah adat yang biasanya dibangun di pinggir sungai. Bentuk dan struktur rumah adat ini berfungsi untuk menghindari banjir musiman.
Namun sekarang rumah adat ini sudah jarang sekali untuk dibuat. Nih. Dan itu juga sebagai ikon daripada pengembangan kebudayaan yang juga bisa bernilai ekonomis dengan menjadikannya sebagai tempat wisata. Kemudian Region Budaya Bugis Makassar. Ini meliputi wilayah yang terdapat di beberapa suku dominan yaitu Bugis, Makassar, Toraja, dan Mondar. Adat istiadat pada masyarakat Bugis ini meliputi berbagai aspek kehidupan seperti prosesi pernikahan, bangunan rumah adat, maupun falsafah hidup. Region Budaya Papua. Jadi suku Asmat ini merupakan suku bangsa yang berbeda di Region Budaya Papua. Region Budaya Papua berasal dari Pulau Papua dan sekitarnya. Selain suku Asmat, terdapat masih 400 suku bangsa lain yang mendiami wilayah Papua seperti suku Dani, Arpak, Ambume, dan Kombay. Rumah adat yang terkenal dari Region Budaya Papua itu adalah Honai. Alat musiknya ada tifa. Jadi tifa ini sering dimainkan untuk mengiringi tarian tradisional seperti tari perang. Jadi ketika sudah melihat video itu bisa kita analisis. Jadi dari pembagian region persebaran suku bangsa yang ada di Indonesia seperti yang sudah dipaparkan dari video pembelajaran tersebut. Jadi buatlah kajian mengenai region budaya yang memuat budaya di Sambas. Jadi ini yang akan menjadi pertanyaan pemantik, pertanyaan yang akan membuat peserta didik itu berpikir dan melahirkan suatu pertanyaan maupun produk pembelajaran atau proses pembelajaran yang bermakna pada murid dengan menggunakan profil pelajar Pancasila dan petan karakter anak serta menumbuhkan budaya-budaya positif yang ada pada kelas maupun pada sekolah.